Fitur Explorer akan menganalisa data lebih dalam lagi dibandingkan dengan fasilitas Frequency ataupun Descriptive. Fasilitas Explorer akan menguji ada tidaknya data ekstrim dan outlier dengan menggunakan box plot dan diagram stem and leaf. Pada kesempatan kali ini, data yang akan saya gunakan yaitu terdiri dari 25 orang responden yang terdiri dari 3 variabel, yaitu variabel kode, variabel gender, dan variabel tinggi badan. Pada kasus praktek kita kali ini akan digunakan data deskriptif dengan 2 variabel, yaitu variabel tinggi badan dan variabel gender. Pada kasus kita kali ini kita akan mengeksplor lebih jauh variabel tinggi badan untuk tiap gender yang ada. Untuk melakukan eksplorasi data, langkah-langkahnya adalah sebagai berikut. Langkah yang pertama, klik kiri tab menu Analyze, lalu pilih Descriptive Statistic, lalu klik kiri Explore. Maka akan muncul kotak dialog Explore. Langkah selanjutnya, pada kolom isian dependent list, masukkan variabel tergantung pada isian dependent list. Karena yang akan kita gunakan variabel tinggi badan sebagai variabel dependent, maka masukkan variabel tinggi badan ke kolom isian dependent list. Langkah selanjutnya, pada kolom isian faktor list, masukkan variabel faktor pada kolom isian faktor list. Karena yang akan digunakan variabel gender sebagai variabel faktor, maka masukkan variabel gender ke kolom isian faktor list. Langkah selanjutnya, pada kolom isian label case by kasus akan diurutkan menurut variabel mana, apakah diurutkan ke variabel dependent atau faktor. Pada praktek kali ini, isian label case by dikosongkan saja. Langkah selanjutnya, klik kiri tombol statistik, maka akan muncul kotak dialog Explore Statistik. Langkah selanjutnya, pilih deskriptif dengan confidence interval for mean 95%. Lalu pilih M estimator dan outlier. Setelah itu, klik kiri tombol continue. Langkah selanjutnya, klik kiri tombol plot. Maka akan tampil kotak dialog Explore Plot. Pada kotak dialog Explore Plot, pada bagian box plot, aktifkan faktor level together. Dan pada bagian deskriptif, aktifkan stem and leaf. Langkah selanjutnya, klik kiri tombol continue. Pada bagian display atau penampilan, contohnya seperti ini, pilih both yang berarti baik statistik maupun plot akan digunakan. Langkah selanjutnya, klik kiri tombol OK. Langkah selanjutnya, kita akan menganalisa output SPSS. Output yang pertama adalah tabel case processing summary. Bisa teman-teman lihat di sini. Pada tabel output tersebut menjelaskan bahwa 11 orang responden pria dan 14 orang responden wanita dianalisis tinggi badan mereka, di mana semua data valid atau 100% data bisa diproses. Langkah selanjutnya, output yang kedua adalah tabel deskriptif. Pada bagian ini mengenai ringkasan statistik deskripsi dari responden pria dan wanita. Statistik deskripsi responden pria, rata-rata tinggi pria adalah 172,482 cm, 172,482 cm. Dengan range berkisar antara 170,279 cm sampai dengan 174,272 cm. 5% trim pria, 5% trimmed mean pria yaitu 172,550. Angka tersebut didapat dengan mengurutkan data tinggi pria dari terkecil sampai yang terbesar, kemudian dipotong 5% dari data terkecil dan dipotong 5% dari data yang terbesar. Hal ini bertujuan untuk menghilangkan nilai data yang menyimpang karena terlalu jauh dari nilai rata-rata. Kemudian pada hasil yang ada dilakukan perhitungan mean seperti biasa. 5% trimmed mean pria sebesar 172,550 yang berarti rata-rata tinggi badan pria dengan trimming menjadi 172,550 cm. Nilai mean ini lebih mempunyai informasi yang berguna dibandingkan data median sebelumnya. Proses trimming dilakukan. Pada nilai interquartile range yaitu 4,8, nilai ini menunjukkan selisih antara nilai persentil yang ke-25 dan persentil yang ke-75. Karena secara teoritis, 50% dari data terletak di antara persentil ke-25 dan persentil ke-75. Jadi 50% data tinggi badan pria, selisih antara yang tertinggi dan yang terendah adalah 4,8 cm. Pada nilai rasio skenes dan kurtosis, nilai rasio skenes sama dengan 1,263 dibagi 0,661 sama dengan 1,90.
1,910. Nilai rasio kurtosis sama dengan 2,546 dibagi 1,279 sama dengan 1,990. Karena angka rasio skenis dan kurtosis hasilnya tidak melebihi angka 2, maka bisa dikatakan bahwa distribusi data untuk tinggi badan laki-laki adalah normal atau mendekati normal. Untuk output data gender wanita tidak saya bahas karena caranya sama saja dengan output data gender pria. Jadi untuk mempersingkat waktu saya lewatkan saja. Output tabel selanjutnya yaitu output M-estimator. M-estimator digunakan sebagai alternatif untuk pengukuran pusat atau central tendency. Pengukuran pusat yang populer adalah mean atau rata-rata dan median atau titik tengah. Apabila ada data yang mengandung nilai-nilai yang cukup menyimpang dari rata-ratanya, maka mean tidak bisa menggambarkan ukuran pusat data tersebut. Oleh sebab itu, M-estimator bisa sebagai alternatif pengukuran pusat, yaitu dengan memberi bobot pada data. Software SPSS menyediakan beberapa ukuran M-estimator sebagaimana yang terlihat pada output SPSS. Dari angka-angka tersebut bisa dikatakan bahwa rata-rata tinggi badan pria menurut ukuran Huber adalah 172,585 cm dan tinggi badan wanita adalah 167,369 cm. Artinya apa? Bahwa ukuran M-estimator untuk tinggi badan pria dan wanita lebih mendekati 5% remote mean ataupun median daripada mean. Selanjutnya double output extreme values. Output extreme values memperlihatkan 5 data terbesar dan 5 data terkecil untuk masing-masing jenis gender. Bisa dilihat bahwa pria tertinggi adalah pria pada nomor kasus 3 dengan tinggi badan 180,3 cm dan yang tertinggi kedua yaitu pria nomor kasus 9 dengan tinggi badan 174 cm. Demikianlah seterusnya untuk tafsiran data yang serupa. Output SPSS selanjutnya yaitu output stem and leaf. Pada output stem and leaf, data dikelompokkan dalam interval tertentu dan disajikan dalam bentuk bar. Untuk lebih jelasnya, saya hanya membahas data tinggi badan pria saja. Tinggi badan stem and leaf plot untuk gender pria nilai frekuensi sebesar 2, artinya ada 2 data pria yang mempunyai tinggi badan 16. Artinya ada kelompok pria bertinggi badan 160-an cm sebanyak 2 orang. Selanjutnya pada kolom leaf didapat angka 8889. Artinya ini menyatakan bahwa leaf atau cabang dari 160 tadi adalah 8 dan 9. Artinya berarti tinggi badan adalah 168, 168, 168 dan 169 cm. Selanjutnya frekuensi 8.00. Artinya ada 8 data pria yang mempunyai tinggi badan 17. Angka ini berarti ada kelompok bertinggi badan 170-an cm sebanyak 8 orang. Kemudian pada kolom leaf didapat angka 0000. Hal ini menyatakan bahwa leaf atau cabang dari 170 tadi adalah 0,0,0,0,0 dan seterusnya. Berarti tinggi badan adalah 170, 170, 170, 170 cm dan seterusnya. Selanjutnya angka frekuensi 1 ekstrim, artinya ada satu data pria yang diberi tanda ekstrim. Hal ini berarti ada data outlier berjumlah 1. Dengan keterangan tinggi badan adalah sama dengan atau di atas 180 cm. Output selanjutnya yaitu box plot. Box plot adalah kotak pada gambar berwarna biru dengan garis tebal horizontal di kotak tersebut. Contohnya seperti ini. Untuk lebih jelasnya yang diambil bagian box plotnya saja. Kotak yang berwarna biru dengan garis tebal horizontal yang disebut persentil 50 atau median memuat 50% data. Box plot mempunyai batas persentil ke-25 dan ke-75 yang disebut Higgins. Selanjutnya, jika nilai lebih dari 1,5 spread atau tinggi box plot ditandai dengan tanda seperti ini, seperti berbentuk bulat ada angka di atas, contohnya seperti ini. Nilai lebih dari 3 spread atau tinggi box plot ditandai dengan tanda asterik dan disebut extreme values atau far outside value. Pada praktek kita kali ini kebetulan kita tidak mempunyai tandanya. Jika garis hitam atau tanda median terletak persis di tengah box plot, maka distribusi data adalah normal.
Jika garis hitam atau tanda median berada di sebelah atas, artinya distribusi menceng ke kiri. Dan jika garis hitam berada di sebelah bawah, artinya data berdistribusi menceng ke kanan. Pada praktek kita kali ini, garis hitam atau tanda median gender wanita yang lebih tinggi dari gender pria, atau titik tengah tinggi wanita lebih besar dari titik tengah tinggi pria. Box plot gender wanita, garis median, berada agak ke atas. Hal ini menunjukkan distribusi agak menceng ke kiri, namun masih bisa dikatakan berdistribusi normal. Box plot gender pria, garis median berada di tengah-tengah atau berada di persentil 50. Hal ini menunjukkan distribusi data merata, artinya data berdistribusi normal. Ada dua data dengan tanda outlier, yaitu kasus nomor 3 dengan tinggi 180 cm untuk pria dan kasus nomor 17 dengan tinggi 178 cm untuk wanita. Seperti inilah analisis data SPSS dengan menggunakan Explore, Box Plot, dan Stem and Leaf. Demikianlah pembahasan kita kali ini. Semoga video ini bermanfaat, semoga sukses dan sehat selalu. Sampai ketemu pada video tutorial selanjutnya. Terima kasih sudah menonton.